Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semua sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ini masih semangat kan? Walaupun ada pandemi, kita harus menghadapi pandemi ini dengan semangat 45. Kita wujudkan dengan pembelajaran yang melalui daring, yaitu pembelajaran dengan melalui internet. Anak-anakku sekalian, kita sudah menginjak kelas 9. Kita akan belajar bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk pembahasan yang pertama, kita mulai dengan bilangan berpangkat bulat positif. Sekarang anak-anak, kalian kan sudah mendapat buku panduan. Tentunya sudah membaca apa sih bilangan bulat berpangkat? Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan secara berulang atau perkalian berulang. Di sini misalkan ada A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A itu sebanyak N kali atau N faktor. Bilangan A itu dinamakan bilangan pokok, sedangkan N itu dinamakan pangkat atau eksponen. Sekarang perhatikan, kalau ada contoh yang pertama 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Duanya sebagai bilangan pokok dan 5 sebagai pangkat. Sekarang kalau ada contoh yang kedua, kalau dibalik, misalnya ada 5 kali 5, itu berarti itu 5 pangkat 2. 5-nya sebagai bilangan pokok, sedangkan 2-nya sebagai pangkat. Sekarang bagaimana kalau bilangan itu merupakan bilangan negatif? Di sini contohnya ada min 2 pangkat 2, berarti min 2 kali min 2. Kalau saya hitung hasilnya, negatif kali negatif itu sama dengan positif, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau pangkatnya itu 3, misalnya ada min 2 pangkat 3, berarti ada min 2 kali min 2 kali min 2, berarti sama dengan, kalau negatif kali negatif positif, berarti 2 kali 2 4. Sekarang 4 kali min 2 berarti positif kali negatif, berarti sama dengan negatif. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Di sini yang menarik adalah kalau bilangan bulat negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya tetap positif. Kalau bilangan bulatnya negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya bilangan negatif. Ini anak-anak ya, karena kita belajar di e-learning, kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di forum komentar. Sekarang kita lanjut untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, di situ ada A pangkat M kali A pangkat N. Di sini A, kalau kali maka pangkatnya ditambah, berarti M pangkat M ditambah N. Berarti kalau bilangan perpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Terus yang kedua, kalau ada A pangkat
M dibagi A pangkat N, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Berarti A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Terus untuk sifat yang ketiga, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti ada A pangkat M dipangkatkan N. Ini pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M kali N. Itu sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat, A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang beda di sini bilangan pokoknya. Berarti A dan B. Berarti A-nya tetap ditambah B. Pak, dari sini bisa dia nih. Gak apa-apa sih. Oke, kesalahan. Di sini perhatikan, untuk sifat yang keempat ada bilangan pokoknya berbeda, A dan B. Maka untuk bilangan pokok yang berbeda, misalnya A pangkat N dibagi B pangkat N, maka A dibagi B dulu, baru dipangkatkan N. Terus kemudian kalau sekarang kali A pangkat N kali B pangkat N, maka A kali B dikalikan dulu baru dipangkatkan N. Di sini akan saya ulang ya. Di sini akan saya kasih contoh satu persatu dari sifat-sifat bilangan berpangkat tersebut. Misalnya yang A, contohnya misalnya A-nya 2, pangkatnya 2 kali 2 pangkat 3, berarti sama dengan 2 pangkatnya ditambah, sehingga 2 ditambah 3 berarti sama dengan 2 pangkat 5. Ini untuk perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Sekarang kalau pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau A-nya 2 dipangkatkan 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkatnya dikurang, 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Tuh untuk sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga, kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Misalnya ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti sama dengan 2 itu pangkat 2 kali 3, berarti sama dengan 2 pangkat 6. Kita lanjut untuk sifat yang keempat, yaitu A pangkat N dibagi B pangkat N. Di sini kita kasih contoh, untuk A-nya 4, pangkatnya 2, dibagi B-nya 2, pangkatnya 2, sama dengan, maka bilangan yang beda itu dibagi dulu. 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 dibagi 2 itu adalah 2, pangkatnya tetap 2, sehingga menghasilkan 2 pangkat 2. Sekarang kita lanjut yang kelima, yaitu sifat yang kelima, A pangkat N kali B pangkat N sama dengan A kali B pangkat N. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, berarti 4 kita kalikan 2 dulu, 4 kali 2 baru kita pangkatkan 2, sehingga sama dengan 4 kali 2 itu 8 terus dipangkatkan 2. Ini contoh dari kelima sifat bilangan berpangkat.
Terus kemudian kita lanjut pembahasan kita, yaitu tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Di sini kalau kita misalkan A pangkat min N, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkatnya yang tadinya negatif, kalau di 1 per dibuat pecahan, pangkatnya menjadi positif. Sekarang contohnya 4 pangkat min 2 berarti sama dengan 1 per 4 pangkat 2, berarti sama dengan 1 per 4 kali 4, sama dengan 1 per 4 kali 4 adalah 16, sehingga 4 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 16. Nah, sekarang kalau ada bilangan berpangkat 0, misalnya ada A pangkat 0, A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Ini perlu dipahami, kalau bilangan berapa saja pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Contohnya di sini, misalnya 1000. Pangkatnya 0, maka hasilnya tetap 1. Misalnya 1 juta, pangkat 0, hasilnya tetap 1. Nah, sampai di sini dulu anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Dan untuk memahami lebih lanjut, kalian bisa mengerjakan LKS atau buku panduan itu halaman 6 sampai 7. Tugas kognitif nomor 1 sampai dengan 5. Nanti hasilnya kalian tulis di buku tulis dan di foto, hasilnya bisa diupload di e-learning MTSN 4 Madiun. Sampai di sini dulu, tetap semangat belajar untuk pertemuan yang akan datang. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.